pengetatan protokol kesehatan saat pencoblosan menjadi salah satu fokus KPU Medan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020, 9 Desember mendatang. Simulasi pencoblosan akan dilakukan berkelanjutan guna memastikan pemilih aman dari penularan COVID-19. Desember 2020 menjadi hari pencoblosan dalam Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Nah, di Provinsi Sumatera Utara ada 23 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Salah satunya di Kota Medan dengan jumlah 2 pasangan calon yang akan maju dalam Pilwakot Medan 2020. Dan untuk mengetahui seperti apa skema penerapan protokol kesehatan pada saat hari pencoblosan dalam Pilwakot Medan, saat ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPU Kota Medan, Rinaldi Khair. Bang Rinaldi, selamat pagi. Bang Rinaldi, boleh disampaikan seperti apa sih skema protokol kesehatan pada saat pencoblosan dalam Pilwakot Medan 2020 tanggal 9 Desember mendatang? Ya, baik. KPU Kota Medan pastinya akan memastikan kepada masyarakat bahwa kita akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di dalam TPS. Salah satunya adalah kita menyiapkan tong untuk mencuci tangan. Itu baik itu di pintu masuk maupun di pintu keluar TPS, agar setiap pemilih itu mencuci tangannya. Lalu setiap pemilih juga nanti akan menggunakan sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik ini kita bagikan, setiap satu orang satu. Dan juga petugas KPPS nanti akan memakai sarung tangan karet. Selain itu juga memakai face shield. Nah, untuk pemilih nanti, jika nanti ada yang terdeteksi suhu tubuhnya 37,3 derajat atau kita asumsikan dia demam, maka akan kita siapkan di bilik khusus. Nah, bilik khusus ini kira-kira seperti inilah bentuknya yang kita simulasikan beberapa hari lalu. Jadi ini pemilih yang 37,3, dia langsung ke dalam bilik khusus dan petugas nanti akan memberikan surat suara di bilik khusus. Jadi pemilih tidak lagi kemana-mana, dia hanya ada di bilik khusus dan tidak membaur ke pemilih yang lain. Dan setelah dia selesai mencoblos, nanti tinta juga akan diteteskan di bilik khusus ini, dan lalu setelah itu bilik khusus akan disemprot disinfektan. Nah, satu hal lagi yang baru di dalam era pandemi itu adalah tinta itu tidak lagi dicelup, tapi diteteskan dengan alat tetes, sehingga nanti penggunaan tanda telah mencoblos itu dia tidak perlu lagi bersentuhan dengan tintanya. Seperti itu kira-kira. Pak Rinaldi, boleh disampaikan sudah berapa kali melakukan simulasi dan akan berapa kali lagi nih simulasi akan dilakukan? Ya, simulasi sudah kita lakukan sekali ya dengan KPU RI kemarin. Kemungkinan besar kita akan rutin menggelar simulasi langsung di TPS, tapi kita masih menunggu peraturan KPU tentang pungut hitung yang akan keluar dalam bulan ini. Jika itu sudah keluar, setidaknya ada 5 kali lagi simulasi yang harus kita lakukan agar untuk memastikan bahwa kita siap untuk menyelenggarakan pemungutan suara di era pandemi ini. Baik, Pak Rinaldi, sudah dilakukan 1 kali simulasi. Seperti apa evaluasinya dari penyelenggaraan simulasi yang sudah dilakukan? Ya, evaluasinya adalah kita melihat ada potensi penumpukan pemilih di pintu masuk TPS. Nah, kita sih berharap sebenarnya ini sudah kita antisipasi dengan mengundang pemilih sesuai dengan jamnya. Kita atur jamnya, waktunya, misalnya jam 7 sampai jam 8, ada 50 sampai 60 orang, lalu berikutnya jam 8 sampai jam 9, pemilih yang lainnya lagi, agar tidak di dalam satu waktu itu terjadi penumpukan jumlah pemilih yang terlalu besar. Itu sebenarnya yang kita harapkan, dan juga pemilih kita himbau membawa pulpen sendiri untuk mengisi absen. Karena kan pasti dia harus menandatangani absen yang ada di TPS agar tidak bertukar-tukar pulpen seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Rinaldi atas informasinya. Dan pemirsa, memang untuk saat ini sudah dilakukan 1 kali simulasi dan nanti akan ada 5 kali simulasi berikutnya yang akan dilakukan oleh KPU Kota Medan. Memang untuk penerapan protokol kesehatan harus diperketat pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Dan bagi masyarakat Kota Medan, jangan takut untuk menggunakan hak pilihnya, karena hak pilih Anda menentukan pemimpin Kota Medan 5 tahun ke depan. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Usrijal Pulungan, Metro TV.